Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel YouTube-nya Putra Siliwangi. Nah, hari ini kita ada momen spesial yaitu ngadain podcast ya. Dimana podcast ini menceritakan awal channel Putra Siliwangi dan pengalaman apa yang paling mengesankan selama kita bikin konten ya, menyelusuri tempat-tempat angker ya di daerah-daerah sekitaran Bandung atau di luar Bandung. Nah, dari itu kita ada satu narasumber yaitu bersama Kang Jana ya. Kita narasumbernya itu Kang Jana. Siapa itu Kang Jana? Ya, yang mendirikan pertama channel Putra Siliwangi. Tepuk tangan atuh jeung Kang Jana anjay. Alhamdulillah Kang. Kumaha Kang? Sehat? Alhamdulillah Kang. Nah, ini Kang, sebelah sini Kang. Siap. Malingna ka mana ya teh? Kakulon yang itu ada dia. Kamera. Oke, siap. Relax. Kita sekarang kan di Putra Siliwangi udah lumayan lama ya. Iya. Sekarang kan udah beberapa episode ya. Tapi kan teman-teman YouTube, teman-teman Putra Siliwangi dan semua yang menonton lah ya. Iya. Penasaran awal mula berdiri sama pengalaman apa yang paling berkesan gitu. Yang paling berkesan selama konten gitu. Oke, siap. Oke. Awal mula didirikannya channel itu bukan Putra Siliwangi. Oh, betul. Jadi dari Sakaruhun, Titik Angker, dan sekarang terakhir Putra Siliwangi. Why? Kenapa gitu? Kenapa? Mungkin ini saya awal mula membuat konten itu 5 tahun belakang kan. Oh, awal-awal COVID. Oh iya. COVID. Nah, kenapa? Kan banyak tempat-tempat yang terbengkalai. Oh iya. Itu usaha pada guncang lah pada saat itu. Dan di mana satu waktu tim itu pada nongkrong. Iya. Udah nongkrong tuh. Lihat kan di YouTube, wah yang ranting atas tuh tentang horor. Nah, sedangkan kumpulan kita tuh yang nongkrong semua pada mistis-mistis. Indigo. Indie home ya. Enggak, jadi yang ngumpul-ngumpul itu emang ada basic. Ada basic, terus emang orang-orangnya indigo lah ya. Nah, gitu. Jadi yang sebetulnya ada 3 yang ada dasar. Ada dasar. Yang 2 itu kan pertama di Sakaruhun tuh cuma 1, 2, 3, 5 orang yang Sakaruhun channel. Nah, berjalan cuma tidak lama Kang, karena ada yang nge-hack. Nah, yang nge-hack dari luar atau siapa? Kayaknya ya orang dicuriga oleh tim, mungkin orang ya nggak apa-apa lah ya. Mungkin ada hikmahnya lah. Setelah itu berdirinya Titik Angker. Nah, di situ berjalan 1 tahun, cuman tidak monet gitu. Saya juga kehambat menikah. Nah, setelah sekarang tahun 2025, dulu itu tahun 2021 kan. Oke, di Titik Angker sekarang 2025. Terdirilah Putra Siliwangi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya channel baru Putra Siliwangi ya, teman-teman bisa istilahnya bisa memberikan edukasi, pengalaman, terus hal-hal yang positif lah ya tentang mistis horor atau info-info yang ada di video ini ya. Video. Oke. Ya, jadi awal Putra Siliwangi itu kesepuan kita langsung yang request. Sebenarnya kita itu gak akan mendirikan lagi, cuman kan request udahlah lanjutin gitu kan yang dulu, tapi kan udah nggak monet Titik Angker, kita jadiin Putra Siliwangi. Kenapa Putra Siliwangi? Kita kan generasi muda gitu kan. Siliwangi kudu silih nyengitan lah gitu. Tujuan nama kadinya. Ya berarti Putra Siliwangi itu
dasar katanya atau istilahnya lah isinya teh putra teh berarti putra lah ya generasi muda. Siliwangi itu silih sengitan berarti ya. Ulah silih jongklokeun Kang. Oke, berarti bagus. Nah, itu dari kenapa dinamakan terdirinya Putra Siliwangi itu enggak semestinya enggak cuma nama aja tapi ada maknanya. Bagus. Terus Lanjut. pengalaman Tentang benar. Pengalaman paling berkesan. Nah, ini benar pengalaman paling berkesan kalau di Putra Siliwangi kita ada berapa ya? Yang paling berkesan tuh villa. Ya benar ya, villanya kan ya. Villa di mana tuh? Villa Angker. Nah, di situ mah langsung mewujud kan ininya juga, hantunya juga. Jadi kan itu di daerah mana, Kang? Daerah yang mau ke Kalimantan apa? Cihanjuang, Parompong. Polmas ke atas lah. Jadi villa itu lama terbengkalai kan. Jadi di situ tuh warga banyak menceritakan hal-hal mistis lah gitu kan. Dan sampai saat ini juga villa itu aktif buat gudang, nggak diisi gitu. Emang nggak diisi itu udah lama ya. Sampai ada kursi gerak sendiri, terus ada yang wujud gitu kan. Entitasnya sampai nggak wujud kan. Jadi di mana momen saya pribadi menelusuri tempat villa itu sendiri. Jadi ditelusuri tiap ruangan. Emang begitu masuk ke garasi juga udah ada yang respon gitu kan. Iya. Udah kerasa gitu. Aura-aura negatif atau positifnya ada gitu. Ada, pasti di satu tempat itu ada yang positif, ada yang negatif. Cuman yang mayoritas penghuni di situ emang rada iseng sih. Gitu. Pantesan warga banyak yang diisengin gitu. Terutama itu sosok anak kecil. Ada, maksudnya anak kecil itu bocil atau tuyul atau apa bisa gitu. Zaman sekarang mah budak hideung teh. Jadi cebol lah gitu kan. Cuman nyerebat gitu. Enggak lari tapi srek gitu kayak bayangan gitu. Tahu gak kucing kalau nyerebat di jalan kayak gitu srek gitu sampai di mana ada kursi goyang. Nah, di situ ada satu entitas cewek yang interaksi. Pas begitu masuk ke situ, bulu kuduk langsung berdiri, pas belakangin langsung goyang sendiri. Dah di situ. Kamera blur terus. Astagfirullahaladzim, gerak sendiri guys. Nah, di situ ini cocok loh untuk mediumisasi gitu kan. Nah, di situ kita panggil di telepon langsung kan bawa HP. Telepon siapa? Telepon kru kan di luar, saya menelusuri gitu. Jadi Akang ini menyelusuri pertama sendiri gitu. Iya, sendiri ke dalam. Jadi saya yang bertugas untuk mencari titik buat mediumisasi. Di situ saya terus panggil semua kru. Di situ kita lanjutkan syuting dan tarik satu entitas yang menggerakkan kursi tersebut. Dan mediator kita ya Sigit yang lagi jadi kameramen tuh di belakang. Halo, Sigit, halo. Si hai. Halo. Setelah itu sebelum itu sih kita belum manggil saat itu kan. Belum manggil, tuntasin dulu kan ya. Udah tuntasin. Jadi gini Kang, di posisi itu saya kan langsung nelfon. Lanjut heula kewe mediumisasina gitu sudah penelusuran beres. Nah, langsung lah gitu, saya tuh langsung ke belakang kan. Ke belakang villa di situ teh ada kolam ikan. Iya. Saya ingat terus teh tangkal buah adanya Pohon yang ada mangga lah. Ada saung juga. Pas ada celah sedikit. Pengen nyorot ke situ pas bisa nyorot, tembus langsung karena tembok tadi itu guys momen jackpot gitu. Jackpot. Sepertinya masih aktif. Assalamualaikum. Sini
lumayan mencekam ya guys. Bentar. Saya lihat ada sosok wanita yang tembus ke sini. Nah, Ya gua lihat itu berkesan. setiap penelusuran pastilah ya ada momen-momennya Nah, gitu. pasti. Nah, sekarang gini Kang, saya mau bertanya di apa ada sosok lah atau suatu memuncak bahasa Sunda Makarukun ya, penjaga atau apalah di Putra Siliwangi gitu. Maksudnya kan itu nggak sembarangan lah kalau horor gitu ya, momen-momen ke tempat-tempat angker kayak gitu Iya, teh. pastilah. Jadi nggak semua orang lah biasa-biasa mah awam lahnya bisa kuat lah gitunya. Paling kalau saya nih lihat udah lari lah gitu. Gitu ya. Ya pasti Nah, tapi- suatu apa ya, suatu kita berani masuk juga jadi apa ya, terima resikonya juga. Iya. Kita sedia payung sebelum hujan juga. Nah, iya. Kita juga ada sosok-sosok yang mengikuti kita. Iya, iya. Leluhur-leluhur kita. Nah, yang ikonik di Putra Siliwangi Ya, itu salah satunya. salah satunya ya. Misalkan disepil aja, disepil. Saha eta aja. Aman, supaya aman. sedikitnya tahu lah gitu ya siapa gitu di Putra Siliwangi yang Lebih apa, dominasi lah. yang bisa- Dominan, ya. dominan yang bisa juga Ajak komunikasi. di komunikasi lah, ajak komunikasi kan bisa lah ya. Iya. Jadi ikonik di Putra Siliwangi itu Abah Jaya. Oh, nah dari mana itu Abah Jaya teh? Abah Jaya tuh